Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hussein Al-Hadi dengan NIM 190321100034 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan software Frontier untuk memenuhi tugas pada mata kuliah EPP kelas A. Dalam penggunaan software Frontier terdapat persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Persyaratan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu, dan yang kedua kita harus memiliki software Frontier tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu data yang akan kita olah. Kemudian kita ganti nama responden menjadi nomor urut responden seperti 1, kemudian 2, 3 sampai seterusnya sejumlah bentar. Kita blok semua lalu kita tarik ke bawah sejumlah responden yang kita gunakan, yaitu 60 responden. Kemudian selanjutnya pada kolom kedua kita harus memberikan jenis data yang kita gunakan. Berhubung jenis kita yang kita gunakan cross section, maka ini kita kasih angka 1 sampai semuanya kita kasih angka 1. Baik. Jadi dalam penggunaan software Frontier ini, kolom pertama kita harus bahkan wajib nama responden diganti nomor urut responden begini, kemudian kolom selanjutnya jenis data, kemudian kolom selanjutnya variabel dependent, dan kemudian kolom selanjutnya sampai terusnya yaitu variabel independent. Setelah itu kita copy dulu ini, kita copy dulu, kita tempel, kemudian kita rubah variabel dependent dan independent menjadi log atau len. Caranya yaitu sama dengan len kurung buka, kemudian kita kasih datanya ini, kemudian kurung tutup, enter. Kita lakukan hal yang sama pada semua variabel kecuali jenis data dan nomor urut responden. Setelah semuanya selesai, kita copy data yang kita sudah rubah ke bentuk len ke dalam file baru, new file baru, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita rubah datanya ini dan ke dalam bentuk 6 digit di belakang koma. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah semua dirubah 6 digit di belakang koma, kita simpan file ini ke dalam
Vordel Frontier yang ada di laptop kita. Dengan ketentuan tipenya kita rubah menjadi MS-DOS dan namanya kita rubah semudah mungkin, yaitu kita rubah menjadi HSN berhubung nama saya Husein. Kita save, kita yes, kemudian kita tutup file ini tanpa disimpan. Baik, selanjutnya kita ke file yang kita simpan tadi, yaitu ini HSN. Kita rubah extensionnya dari txt menjadi dta. Caranya yaitu klik kanan kemudian rename, kemudian kita rubah ini txt menjadi dta, enter. Ini yes. Kemudian langkah selanjutnya kita yaitu mengolah data ini ke software Frontier. Yang pertama kita buka dulu software Frontiernya seperti ini. Pertama kita tekan T, kemudian enter. Selanjutnya 1 kita enter. Kemudian ini data yang kita rename tadi, yaitu HSN dta, kemudian HSN out, kemudian enter. Selanjutnya ini kita tekan 1, kemudian enter. Ini tekan yes, enter. Terus data yang kita gunakan yaitu 60 responden. Kemudian setelah itu tim periodenya 1, kemudian ini datanya 60 observasinya, kemudian enter. Terus ini variabel yang kita gunakan yaitu variabel independennya 5, kemudian enter. Kemudian ini yes, kemudian enter. Terus ini no, kita enter. Ini outputnya sudah keluar. Kita buka notepad. Oke. Baik, ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan software Frontier begini. Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan pada data tersebut menggunakan software Frontier. Yang pertama yaitu nilai LR test of the one set error. Kali ini saya menggunakan dua hipotesis, yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi dan H1 ada kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengolahan dapat dilihat bahwa nilai LR sebesar 6,311, yaitu lebih besar dari nilai kode PALM yaitu 5,138, sehingga hipotesis yang diperoleh yaitu menolak H0 dan menerima H1. Artinya ada kasus inefisiensi pada usaha tani tersebut. Selanjutnya yaitu penginterpretasian nilai gamma. Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai T hitung gamma adalah sebesar 17,197 yang lebih besar daripada T tabel yaitu 2,00 dengan taraf kesalahan alfa sama dengan 0,05. Artinya bahwa 0,949% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,081% disebabkan oleh resiko.
Selanjutnya yaitu penginterpretasian pengaruh setiap variabel terhadap output. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat beta 1 sampai 5 yang menunjukkan bahwa pengaruh setiap variabel terhadap output. Pada beta 1 atau X1, berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,691 yang artinya lebih besar dari T tabel 2,00 dengan taraf kesalahan alfa yaitu 0,05. Artinya, variabel luas lahan X1 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Apabila variabel luas lahan dinaikkan 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,792%. Pada beta 2 atau X2 dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,787 yang artinya lebih besar daripada T tabel yaitu 2,00 dengan taraf kesalahan yaitu 0,05. Artinya, variabel benih atau X2 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Apabila variabel benih dinaikkan 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,279%. Selanjutnya yaitu beta 3 atau X3. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,084 yang artinya kurang dari T tabel yaitu 2,00 dengan taraf kesalahan alfa sama dengan 0,05. Artinya, variabel tenaga kerja atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan dan penurunan produksi. Selanjutnya, beta 4 atau X4. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar min 3,956 yang artinya lebih besar daripada T tabel yaitu 2,00 dengan taraf kesalahan atau alfa sama dengan 0,05. Artinya, variabel pupuk atau X4 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Apabila variabel luas lahan dinaikkan 1%, maka produksi akan menurun sebesar 0,178%. Selanjutnya yaitu beta 5 atau X5. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,443 yang artinya kurang dari T tabel yaitu 2,00 dengan taraf kesalahan atau alfa sama dengan 0,05. Artinya, variabel pupuk kandang atau X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa jika nilai estimasi teknis petani lebih besar daripada 0,8, maka artinya bahwa petani dikatakan efisien secara teknis. Dari gambar di atas bahwa menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output pada petani nomor urut 1, nilai technical efficiency estimatesnya sebesar 0,9091 yang artinya bahwa lebih besar daripada 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa petani 1 telah melakukan produksi secara efisien. Dan dapat kita lihat bahwa pada nomor responden 44 yaitu berdasarkan hasil output pada petani nomor 44 nilai technical efficiency estimatesnya sebesar 0,631 yang artinya kurang dari 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa petani nomor 44 tidak efisien secara teknis. Sekian penjelasan dari saya.
tentang tutorial cara penggunaan software Frontier dan cara penginterpretasiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.